Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pranaja Servis HP. Oke, kita jumpa lagi ya di video kali ini. Di sini ada Samsung J2 Prime. Yang saya terima di sini keadaannya blank putih ya. Di sini saya juga kurang tahu ya penyebab HP ini blank putih. Setelah saya coba nyalakan, kemudian ada sedikit cahaya ya di bagian LCD-nya. Oke, sudah dilihat ya, tadi ada sedikit cahaya. Saya juga kurang tahu HP ini disebabkan karena apa ya. Biasa yang saya temui di kasus-kasus sebelumnya untuk LCD blank putih, itu biasanya penyebab dari LCD juga bisa, dari konektor LCD juga bisa ya. Oke, sebelum kita lanjut, coba kita cek mulai dari konektor LCD ya. Oke, di sini sudah saya lihat ternyata konektor LCD ada sedikit putih ya, sedikit korosi di bagian soketnya. Oke, tahap yang kita lakukan di sini coba kita bersihkan dulu ya. Jadi untuk kasus blank putih ini banyak ciri-cirinya ya. Mulai dari LCD yang rusak, mulai dari ada komponen yang short ya. Tetapi di sini setelah saya buka dari penutup, kemudian saya coba lepas konektor LCD-nya, ternyata korosi ya. Oke, sudah saya bersihkan tadi. Coba kita pasang lagi ya. Apakah setelah saya bersihkan di sini bisa normal kembali? Oke, sekarang saya nyalakan ya. Mudah-mudahan saja bisa normal ya. Oke, sudah dilihat ya, sama saja, tidak ada perubahan ya. Masih saja ada sedikit cahaya di bagian LCD-nya. Berarti ini belum bisa normal ya setelah saya bersihkan. Karena saya juga belum tahu kondisi mesinnya seperti apa ya. Oke, coba kita lanjut cek menggunakan LCD lain ya, apakah sama setelah saya coba LCD lain. Di sini ada LCD baru ya. Saya coba aja untuk LCD-nya. Jika hasilnya sama, berarti ada kerusakan lain di bagian mesinnya ya. Jika LCD ini tidak ada tampilan, berarti kita harus bongkar HP-nya ya. Oke, setelah saya pasang, coba saya nyalakan ya. Kita tunggu saja. Nah, di sini tidak ada tampilan apa-apa ya. Di sini tidak blank putih, namun blank hitam ya. Tidak ada gambar atau cahaya. Sudah dicoba LCD lain, hasilnya tetap sama ya. Oke, sekarang kita lepas dulu bautnya. Semua baut kita lepas ya. Kita akan bongkar semua bautnya. Oke, sudah saya lepas bautnya, tinggal kita congkel. Di sini saya percepat saja ya untuk mempersingkat waktu. Karena di sini untuk yang saya garap di sini sudah dibongkar sebelumnya ya, mempermudah kita untuk melakukan pembongkaran untuk covernya. Beda jika kita belum pernah membongkar sama sekali ya, itu juga lebih sulit ya, karena lemnya masih kuat. Oke, sudah bisa terbuka, dan di sini kita akan sama-sama lihat kondisi mesinnya. Oke, kita cek lagi ya. Di sini soket LCD sudah saya bersihkan. Kemudian saya perhatikan di sini ya, di semua komponennya. Di sini yang saya lihat di bagian mesinnya, di sini bekas kena air ya. Jadi kemungkinan besar di sini penyebab dari LCD blank putih itu sudah kena air ya.
Sebelumnya saya cek-cek di bagian kalengnya, terutama di bagian atas konektor cas ada sedikit putih ya. Oke, saya lepas dulu untuk semua kalengannya di sini. Di pinggir-pinggir komponennya di sini ada sedikit putih-putih ya, bekas kena air yang sudah mengering. Mungkin ini pengaruh atau penyebab LCD menjadi blank putih ya. Oke, semua kalengnya sudah saya lepas, kemudian saya coba bersihkan ya PCB-nya. Mudah-mudahan saja bisa berhasil normal kembali ya. Oke, saya bersihkan menggunakan thinner, saya sikatin seperti ini ya. Jika sudah bersih, nanti bisa kita tes kembali ya. Semuanya dibersihkan. Oke, ini masih belum kering ya. Coba saya panasin dulu sedikit di bagian PCB-nya biar cepat kering ya. Saya keringkan menggunakan blower ya. Di sini saya setel anginnya di 4, kemudian panasnya 2 ya. Di sini kita keringkan menggunakan blower supaya lebih cepat kering ya. Jika sudah kering, baru kita akan coba apakah sudah bisa tampil tidak blank putih lagi ya. Oke, sudah kering. Kita pasang kembali di premnya. Kita konekkan LCD ke soketnya ya. Oke, saya pasang soket dulu ya. Kemudian kita pasang baterai. Kita coba nyalakan ya, apakah sudah berhasil. Oke, coba saya ulangi ya. Oke, setelah saya lihat di sini masih ada cahaya ya. Tapi untuk tampilan LCD belum bisa normal ya. Kemungkinan di sini untuk soket LCD-nya bermasalah ya. Setelah saya lihat tadi banyak sekali korosi di bagian soket LCD-nya. Tetapi di sini coba saya lakukan pengecekan lagi menggunakan LCD lain ya. Namun di sini tidak menggunakan baterai. Jadi di sini untuk pengecekannya saya di sini menggunakan power supply ya. Oke, coba saya nyalakan. Dan di sini blank hitam ya, tidak ada gambar sama sekali. Oke, coba kita lanjut menggunakan power supply, menggunakan LCD bawaan ya. Jadi saya masih penasaran, di sini sudah dibersihkan, masih saja tidak ada tampilan dari LCD-nya ya. Oke, coba saya nyalakan lagi. Nah, di sini masih ada cahaya, tapi tidak ada tampilan untuk gambarnya ya. Tadi sudah saya cek di bagian konektor LCD. Begitu banyak korosi ya di bagian pin-pinnya. Oke, setelah saya lihat dari konektor LCD di sini, di bagian yang saya tandai merah ini sudah menghitam ya. Di bagian pinnya bawah atas ya, banyak sekali flek hitam. Dan di sini sudah saya klik di bagian pinnya dan saya solder kembali ya di bagian kaki-kakinya, menghilangkan dari hitam-hitamnya. Di sini sudah saya bersihkan ya.
Begitu sudah bersih baru saya solder kembali ya. Oke, sebelumnya sudah saya lakukan pengecekan dan di sini saya tidak videokan ya untuk solder ulang di bagian kaki-kakinya. Setelah saya cek ternyata berhasil ya. Oke, semuanya sudah saya tes. Nah, kita rapikan kembali di sini. Dan untuk video pengerjaan di bagian soket LCD-nya, mohon maaf ya, saya tidak videokan karena mikroskop saya error ya di penyimpanannya. Oke, di sini coba saya bersihkan dulu sisa-sisa lemnya ya, di pinggir-pinggirnya di sini saya bersihkan. Kemudian kita rapikan kembali, untuk covernya kita kasih lem ya. Sebelumnya di sini saya pasang lagi untuk kamera depannya. Nah, setelah saya lakukan pengecekan dengan LCD baru, namun masih saja tidak ada tampilan. Kemudian saya coba LCD bawaannya juga tidak bisa ya. Dan setelah saya lebih jelas cek di bagian soket LCD atau konektornya ya. Setelah saya lihat ada sedikit menghitam ya di bagian pin-pinnya setelah saya bersihkan, dan ternyata berhasil ya, ada gambar, ada tampilan di LCD-nya, tidak blank putih lagi. Begitu juga saya tes menggunakan LCD baru, bisa tampil ya setelah saya solder kembali di bagian pin yang sudah menghitam ya. Saya kerik kemudian saya solder kembali dan alhamdulillah ya sudah bisa tampil untuk LCD-nya. Jadi poinnya di sini pastikan dulu sudah cek keseluruhan ya untuk bagian yang kena korosi. Awalnya di sini blank hitam, kemudian blank putih ya. Setelah saya coba LCD lain tidak bisa ya. Tetapi saya tidak perhatikan di bagian LCD, konektor LCD ya. Setelah saya teropong, ternyata jalur dari konektor LCD atau soketnya korosi ya. Begitu saya solder kembali dan alhamdulillah ya sudah bisa tampil. Oke, coba kita langsung tes ya. Setelah saya perbaiki di soket LCD-nya ya. Kita pasang semuanya di sini mulai dari kartu SIM, kartu memori, dan penutup LCD ya. Baru kita pasang baterainya, kita coba nyalakan ya. Oke, mantap ya, di sini sudah ada tampilan Galaxy J2 Prime. Jadi masalahnya di sini sudah bisa diatasi karena pengaruh air mengakibatkan LCD-nya blank putih, tidak ada gambar ya. Jika semuanya sudah dilakukan masih saja blank putih, kemungkinan ada jalur yang putus. Baru kita jumper ya, mana yang putus itu baru kita jumper. Kemudian kita cek dulu di bagian display, untuk IC lampu juga bisa bermasalah ya. Oke, jadi di sini sudah bisa normal, untuk tampilan LCD-nya sudah kembali normal ya. Tidak terjadi blank putih lagi dan alhamdulillah ya. Oke, cukup sekian untuk video kali ini, semoga dijadikan manfaat. Mungkin saya akhiri saja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.